Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airesi Murziza dengan NIM 21080569095. Video kali ini saya buat guna memenuhi mata kuliah kewirausahaan, yaitu analisis SWOT. Langsung saja, kita akan mewawancarai salah satu wirausahawan muda yang sukses dengan usahanya, yaitu ikan asap. Baik Mbak, bisa langsung memperkenalkan diri, nama, alamat, serta jenis usahanya. Baik, terima kasih. Nama saya Ziva, asal saya dari Gresik. Di sini usaha yang saya miliki itu usaha ikan asap. Sebenarnya usaha ini bukan saya sendiri Mbak yang merintis, tapi itu turun-temurun dari nenek saya, dari ibu saya, kemudian diwariskan ke saya. Tapi saat ini kan saya sedang kuliah, jadi usaha saya itu dikelola oleh ibu saya. Baik. Apa sih kelebihan dari produksi ikan asap yang Mbak kelola dengan produksi ikan asap yang orang lain kelola? Jadi di sini mungkin bukan dari cara pengelolaan ya Mbak, namanya ikan asap ya, pengelolaannya ya seperti itu aja ya. Mungkin di sini kelebihannya itu di usaha saya itu lebih bervariasi ikannya, jadi bukan hanya 1-2 saja, tapi ada ikan-ikan jenis yang lain juga. Kemudian hal apa yang perlu ditingkatkan dari usaha ikan asap ini Mbak? Menurut saya ya Mbak ya, yang perlu ditingkatkan itu inovasi-inovasi dalam pengelolaan ikan. Jadi pas waktu masih dikelola ibu saya zaman dulu itu kan masih hanya terbatas pada ikan asap saja. Tapi pas waktu saya yang mengelola itu saya lebih mengembangkan ikan-ikan tersebut. Jadi bukan hanya di ikan asap saja, tapi seperti ikan pepes, otak-otak, dan lain-lain. Baik. Kemudian hal apa yang perlu dihindari dari usaha ikan asap ini Mbak? Hal yang perlu dihindari itu mungkin dari cara pengelolaan ya Mbak. Soalnya ikan asap itu kan berhubungan dengan api, jadi tingkat kematangannya itu harus pas. Kalau kita lengah sedikit pasti nanti gosong. Nah, kalau ikan itu sudah gosong nanti kita itu juga akan mengalami kerugian. Kemudian faktor apa yang dapat menghilangkan nilai penjualan dari ikan asap ini Mbak? Mungkin dari pertanyaan yang sebelumnya ya, itu dari kalau kita lengah kan ikannya kan gosong, jadi nanti kalau kita tetap menjual ikan tersebut, nanti kalau ikannya gosong kan rasanya kan juga beda dari ikan-ikan yang lain. Nah, itu mungkin akan mengurangi nilai penjualan kita. Baik, kemudian masalah apa yang sekarang sedang dihadapi Mbak? Untuk masalah yang sedang saya hadapi itu ya mungkin kurangnya modal ya Mbak ya. Soalnya saya itu memiliki niat untuk mendirikan toko. Jadi dengan didirikannya toko ini, penjualan saya itu tidak terbatas di pasar saja. Kemudian konsumen yang menjadi target jual ikan asap ini Mbak? Untuk konsumennya, untuk saat ini kan itu ya Mbak, ini kan jenis makanan. Nah, sedangkan penjualan saya itu kan letaknya di pasar. Jadi mungkin targetnya itu semua orang, tapi lebih khusus ke ibu-ibu rumah tangga. Kemudian tren yang sedang berlangsung dan sesuai dengan usaha yang Mbak kelola ini? Untuk tren saat ini kan itu ya Mbak, adanya frozen food seperti itu. Nah, itu membuat saya lebih memotivasi saya untuk agar usaha saya itu memiliki hal yang setara sama frozen food. Jadi nanti bisa diperjualbelikan secara luas, bisa dijualbelikan di e-commerce, Shopee atau gimana gitu. Jadi nanti jangkauan konsumennya itu lebih luas gitu. Coba Mbak berikan satu contoh dari masalah yang sedang dihadapi dan untuk solusinya tuh seperti apa? Masalah di usaha saya ya Mbak, itu mungkin yang jualan ikan asap di daerah saya itu bukan hanya saya saja, tapi banyak orang lain yang mempunyai usaha seperti itu. Nah, untuk solusinya itu di sini saya itu harus lebih mengembangkan inovasi terbaru dari ikan asap. Jadi bukan hanya ikan asap saja yang saya jual, tapi harus ada inovasi terbaru biar tidak kalah saing. Kemudian tren sekarang yang menjadi ancaman usaha Mbak? Nah, sama Mbak seperti tadi, itu kan sejak adanya frozen food itu orang-orang zaman sekarang atau di zaman modern ini kan lebih memilih untuk belanja online daripada belanja di pasar secara langsung gitu, karena ya mungkin lebih mudah, kita nggak perlu menguras tenaga atau apa gitu. Ya mungkin itu menjadi ancaman sih. Baik, yang terakhir, hambatan apa yang sedang Mbak alami mengenai usaha Mbak ini?
untuk hambatan di sini mungkin adanya perubahan cuaca ya Mbak. Nah, dari perubahan cuaca itu kan bisa menghambat pasokan ikan dari nelayan. Nah, akibatnya karena terhambat pasokan ikannya itu, jadi saya itu tidak bisa memenuhi permintaan konsumen gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ziva yang telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Mungkin sampai sini video yang dapat saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.